tanda tangannya nanti session tersedia aja. Ini saya berikan satu bukti lagi. Dengan baca poin ke-11 ini. Oke. Luar biasa. Saya bacakan di sini pada tahun 1998 pimpinan SMA Negeri 1 Poin yang 11. oh ya sorry. Nah, Pada tahun 77 oh ya maaf ada kesalahan sedikit, saya salah. Pada tahun 1977 SMA Negeri 5 Surakarta diberi tugas untuk mempersiapkan merintis SMPP 40 Surakarta. Nah, stop. Ya. Tahun 77 baru diperintahkan untuk merintis. Karena itu belum ada SMPP 40 tahun 77 kan belum ada. Baru diperintahkan untuk merintis kok. Ini fakta ya Mas? Iya. Dari mana Mas? Jadi sejarahnya SMA Negeri. Wah, luar biasa. Tahun 77 baru diperintahkan untuk merintis berdirinya SMPP. Berarti SMPP-nya berdiri tahun 78 paling cepat toh. Iya. Nah, Pak Jokowi ngaku masuknya SMPP tahun 77 itu gimana? Memang ada yang kemudian menjadi siswa SMPP itu, tapi tahun 77 mereka masih SMA 5. Lah waktu berdiri tahun 78 mereka sudah langsung kelas 2. Lah kalau Jokowi mau ikut yang ke langsung kelas 2 itu gimana om dia belum kelas 1? Iya. Oke. Luar biasa nih. Luar biasa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita berjumpa dengan channel Unibox yang seru ini. Dan kali ini juga saya akan ngobrol dengan tamu saya yang sangat terkenal di Indonesia. Melanjutkan perbincangan yang terdahulu dengan Mas Bambang Tri. Gimana Bang? Siapa? Mas Bambang. Waktu itu kan jenengan pernah cerita bahwa ada teman sekolah SMP satu angkatan dengan Pak Jokowi yaitu Ibu Sri Ningsih. Dan beliau jenengan pernah cerita pernah punya jabatan sebagai Banpres ya, Ketua Banpres. Jadi kenal dekat dengan beliau ini? Tidak kenal. Nggak kenal. Saya cuma membaca pernyataannya itu. Oh, Waktu itu Pak, waktu beliau di lantik jadi Banpres itu kan saya sedang menulis soal Jokowi Recover 2 ini. Kemudian saya di situ saya mendengar pernyataan Bu Sri Ningsih bahwa saya teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Kemudian saya lihat, saya kejar keterangan Bu Sri Ningsih. Bu Sri Ningsih itu memangnya lulus SMP 1 tahun berapa? Gitu. Ya. Nah, kemudian itu saya dapatkan di bukunya Bu Sri Ningsih itu. Punya bukunya? Ada di sini. Oke. Walaupun yang saya punya cuma bentuk PDF hanya soft copy loh ya. Ya. Nah, berarti saya itu cuma mengomongkan apa yang pernah diomongkan Bu Sri Ningsih itu. Saya baru bisa dipidanakan kalau saya tidak punya bukti omongan Bu Sri Ningsih itu. Nah, itu yang nggak pernah didalami oleh jaksa, oleh apalagi oleh polisi, oleh hakim. Itu sama sekali diabaikan. Walaupun saya berusaha untuk ngomong terus di semua tahap itu. Jadi Bu Sri Ningsih itu menjabat sebagai ketua Banpres tahun berapa Mas? 2015, sejak 2015. Berarti saat Pak Jokowi yang menjadi presiden ya? Iya. Berarti ya wajar lah kalau kenal orang dekatnya lah gitu ya. Oke. Dan begini, Ya. ternyata dalam penelusuran saya tentang Bu Sri Ningsih ini, saya menemukan juga gejala mau mengarahkan Bu Sri Ningsih ini. Maksudnya dirubah-rubah sedikit. Misalnya ada beberapa kelompok itu yang mengundang Bu Sri Ningsih itu seolah-olah Bu Sri Ningsih itu lulus SMA-nya tahun 77, masuk SMA-nya tahun 77,
lulus SMA-nya juga 80 biar sama dengan Jokowi gitu. Tapi kayak yang saya pegang kan yang tertulis itu. Ya. Dan begitu kan nggak bisa dihapus ya. Fakta itu. Ini coba dengan lihat. Oke, saya baca di sini. Saya baca riwayat pendidikan Surya Diningsih. Ya. Riwayat pendidikan SD Negeri 5 Surakarta, lulus 1974. SMA Negeri 1 Surakarta, lulus 1977. SMA Negeri 1 Surakarta, lulus 1980. Nah, stop. Ya. Yang 80 ini kan pasti nggak benar. Oh, berarti ini sudah diedit. Iya. Apakah bukan mungkin ada perpanjangan itu Pak? Perpanjangan waktu dari setahun jadi tahun setengah itu? Ya tidak ada lah. Yang jelas ini kan yang dipalsukan atau yang dirubah cuma tahun lulus SMA-nya. Di sini Gusti Adiningsih jadi 80. Padahal itu yang benar ya 81. Coba. Karena SMP-nya lulusnya tahun 77. Artinya dia masuk SMA itu 78. Ya. 78 sampai setahun penuh 78 itu kelas 1 toh. Ya. Terus 79 Dua. kelas 2. Tapi kelas 2-nya 1,5 tahun. Nah, kelas 3-nya kan pertengahan 80 sampai pertengahan 81. Iya. Berarti dia lulus SMA kan 81. Oh, iya. Nggak mungkin 80 dong. Gitu. Luar biasa. Jadi apa sih yang mendorong Mas Bambang begitu semangat untuk menelusuri ini? Ya karena saya kan butuh apa ya, butuh kepastian apa gitu. Ya, yang paling ya kronologi tahunnya itu yang pasti nggak bisa dimanipulasi. Bang Cabul, apakah ada orang besar yang mendukung Anda? Ya saya yakin waktu itu, walaupun tidak tahu gimana pasti ini nanti akan banyak didukung oleh banyak orang. Dan ternyata ini sekarang kan terjadi betul. Orang mesti tertarik sekali dengan masalah ini karena masalahnya mendasar sekali. Gitu. Jadi memang seharusnya teman-teman Bu Adiningsih yang benar, yang angkatan itu juga mereka bisa menunjukkan bahwa lulusan sudah 80 ya. Iya. Nah, setahu Mas Bambang, apakah ada, menurut saya mau apakah ada orang lain yang bersedia untuk ditanyakan kali ini? Saya kira saat ini kita masih bisa berkesempatan untuk mengejar suaminya Bu Sri Adiningsih. Nah, itu Kita dokter juga, dokter Punto namanya di Solo, Jogja. Jogja. Tinggal di Jogja. Nah, ini kan kita nggak boleh ya kita coba aja. Iya. Walaupun tanpa kerjasama beliau pun kita sudah punya bahannya, bukunya ada di saya kok. Jadi ini memang ada hal-hal yang perlu kita investigasi ya. Jadi kebenaran itu tetap harus ada walaupun mungkin pahit ya. Terus lagi, Bu Sri Adiningsih itu kan temannya seangkatan Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oh ya? Iya. Jadi Dari mana? ya pokoknya mereka seangkatan gitu, pernah akrab lah walaupun Bu Sri Mulyani di UI, Bu Sri Adiningsih GM. Tapi sempat ketemu bareng kan, kegiatan bareng gitu. Mereka mengaku seangkatan. Bu Sri Mulyani malah mengatakan. Nah, sekarang lihat saja Bu Sri Mulyani. Nah, di sini di buku saya juga ada Bu Sri Mulyani juga sama, ternyata lulus SMA-nya juga 77, masuk SMA-nya juga 78, mulai kuliah juga 81. Lah Jokowi kok bisa 80 itu? Gimana ceritanya? 80 belum ada kesempatan ya. Tidak ada. Ya, jadi semakin seru ya, semakin menarik perbincangan saya dengan Mas Bambang Tri ini. Nanti kita akan ungkap lagi apabila ada waktu yang baik dan Mas Bambang sebagai closing statement apa? Ada banyak ini, coba lihat. Ini yang Bu Sri Mulyani, dia baca riwayat pendidikan. Oke, ini ada luar biasa Mas Bambang. Jadi ada CV-nya dari Bu Sri Mulyani. Beliau SMP Negeri 2 Bandar Lampung 75-78, SMA Negeri 3 Semarang 78-81, dan S1 Sarjana Ekonomi di UI
Ya, jadi logikanya dia masuk 81 juga mas. Iya, iya kan jelas di sini. Dia masuk SMA-nya 78. Iya. Dan beliau, Bu Sri Mulyani menyatakan saya ini seangkatan dengan Bu Sri Adiningsih. Gitu. Ada di buku saya juga. Ya, berarti ini benar-benar hal yang menjadi bukti bahwa sebenarnya terjadi pembebasan penjara mas. Iya. Jadi sekali lagi kita di sini tidak mau menjelekan seseorang, tapi kita mau mengungkap kebenaran. Dan di sini ada narasumber kami, tamu kami yang bersedia menyampaikan apa-apa yang diketahui dan datanya ada, bukan mengada-ngada mas ya. Baik mas, mungkin ada closing statement atau pendapat atau kata yang disampaikan untuk para pendengar luar. Ada satu lagi, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu dia sama dari angkatan itu. Maksudnya? Sampai SMA-nya? Iya. Oh, oke. Dan mereka pernah kumpul gitu nggak? Sri Adiningsih, Retno Marsudi, Sri Mulyani itu mengatakan kita itu seangkatan. Gitu. Walaupun lain-lain tempatnya ya. Iya. Jadi kita mesti meminta kesaksian dari Bu Sri Mulyani dan Bu Retno Marsudi. Ini Mari menarik. kita tantang. Kalau mereka gimana lalu berani nggak ketemu Bapak Menteri untuk dimintai konfirmasi soal itu? Jadi Ibu Retno dan Bu Sri Mulyani ini ada undangan atau ajakan untuk ngobrol bersama dengan Mas Bapak Menteri, dan nanti kami UWAS juga akan mencoba menjadi penengah atau moderator. Menarik sekali, tapi intinya adalah bahwa kebenaran itu harus ditegakkan, dan UWAS sesuai dengan slogan kami berusaha terus menegakkan veritas, probabilitas, justisia, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Terima kasih mas. Siapa lagi? Silakan. Belum saya ungkapkan. Kan tadi soal tanda tangan tadi. Iya. Ya, waktu kita ngobrol beberapa waktu lalu, Mas Donald sudah cerita bahwa ada keanehan dalam ijazah sarjana dari Pak Jokowi, di mana tanda tangannya sangat diragukan. Mas Donald, silakan mas, jelaskan seperti apa bedanya. Tunggu sebentar, saya mesti scrolling. Oke. Nanti bisa kita tayangkan oleh kameramen kami untuk dilihat oleh para pemirsa sekalian bahwa fakta ini bukan mengada-ngada, namun semua berdasarkan data yang ada, dan kita sekali lagi hanya benar, bukan mau mencari kesalahan atau menyalahkan seseorang, namun kebenaran harus ditegakkan. Karena apabila kita tidak mau menekan kebenaran atau melupakan bahkan malu dengan kebenaran, maka rasa-rasanya kita aib lah. Marilah kita bersama-sama. Oke, untuk yang tanda tangan ya nanti session tersedia aja. Ini saya berikan satu bukti lagi. Ini yang baca poin ke-11 ini. Oke. Luar biasa. Saya bacakan di sini, pada tahun 1998 pimpinan SMA Negeri 1. Maaf, poin yang 11. Oh ya, sorry. Nah, pada tahun 77. Oh ya. Maaf, ada kesalahan sedikit. Saya salah. Pada tahun 1977, SMA Negeri 5 Surakarta diberi tugas untuk mempersiapkan merintis SMPP 40 Surakarta. Nah, stop. Ya. Tahun 77 baru diperintahkan untuk merintis. Kan artinya belum ada SMPP 77, SMPP 40 tahun 77 kan belum ada. Baru diperintahkan untuk merintis kok. Ini fakta ya mas? Iya. Dari mana mas? Jadi sejarahnya SMA 5. Wah, luar biasa. Tahun 77 baru diperintahkan untuk merintis berdirinya SMPP. Berarti SMPP-nya berdiri tahun 78 paling cepat toh. Ya. Nah, kok Pak Jokowi ngaku masuknya SMPP tahun 77 itu gimana? Memang ada yang
kemudian menjadi siswa SMPB itu, tapi tahun 77 mereka masih SMA 5. Lah waktu berdiri tahun 78 mereka sudah langsung kelas 2. Oke. Lah kalau Jokowi mau ikut yang ke langsung kelas 2 itu gimana om dia belum kelas 1? Iya. Oke. Luar biasa nih, luar biasa. Jadi Mas Bambang ini rupanya selama ini memang beliau memiliki data akurat yang bukan sembarangan, dan ini adalah suatu bukti bahwa jejak digital tidak bisa dihapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas. Ya.